puji syukur sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak membaca salawat kita menjadi barisan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau hendaknya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu semua, pada siang hari ini perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Agam akan memberikan sosialisasi tentang program modul yang sudah kami pelajari selama lebih kurang 2 bulan. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang modul 1.1 yaitu tentang Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, kita tahu bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu merupakan bapak pendidikan Indonesia. Berarti di sanalah akar pendidikan Indonesia dari pemikiran-pemikiran beliau. Saya akan menampilkan slide tentang materi 1.1. Pindah-pindah saling, jangan satu tempat aja. Nanti ada yang disuruh juga kenapa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau terkenal dengan konsep trilogi pendidikan. Yang pertama, dalam bahasa Jawa, konsep yang pertama adalah ingarso, mundur ya. Tulodo di depan memberikan contoh. Di sini konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasanya seorang guru itu menjadi tauladan. Sebelum kita memberikan contoh seperti apanya, seorang guru harus bisa memberikan contoh real bahwasanya bersikap atau berperilaku itu harus seperti ini. Berarti secara tidak langsung guru itu menjadi contoh bagi anak murid yang akan kita didik. Itu maksud dari poin yang pertama, Ingarso Suntulodo. Yang kedua, Ingmatnya Mangunkarsa di tengah membangun semangat. Di sini posisi guru bukan hanya sebagai contoh dan teladan, tetapi bisa menjadi kawan, memberi semangat, ya, memberi motivasi kepada murid-muridnya. Menjadi tempat berkeluh kesah, ya, ketika siswa melakukan sesuatu ataupun ketika siswa mengalami suatu masalah, dia bisa memberikan semangat seorang guru. Yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Ini sesuai dengan apa istilahnya itu, lambang baju kita kan Tuturi Handayani. Ya, sesuai dengan semboyan ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Berarti sebuah tenaga yang kita memberikan motivasi kepada murid. Ya, baik itu yang bersifat nyata ataupun motivasi ataupun yang bersifat tidak nyata, seorang guru itu memberikan dorongan kepada seorang murid. Inti pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pemikiran dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Baik dalam merupakan sesuatu yang kita punya untuk dan berguna bagi kehidupan masyarakat. Itulah yang bisa dikembangkan dalam dunia pendidikan. Pemikiran yang kita punya, pengajaran itu dipersiapkan seluas-luasnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kalau dalam bahasa Minang, persemaian benih-benih itu ibaratkan kita menyemai benih padi, ya, seperti itu. Berarti di sanalah peran pendidikan. Di situ kita bisa menciptakan lingkungan yang menciptakan siswa yang berkarakter, yang berkualitas dalam dunia pendidikan. Karena disitulah medianya, disitulah komunitasnya. Maka dikatakan pendidikan
pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Baik itu kebudayaan nanti arahnya ke pendidikan, baik kebudayaan itu ke sikap, ke karakter di sekolah akan terbentuk semuanya itu. Itu inti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua. Lanjut Bu ya. Proses pembelajaran yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara menerapkan pendidikan yang berlandaskan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini ada 2 poin, bahwa sesungguhnya sesuatu yang sudah ada dari lahir yang kita punya itu disebut dengan kodrat alam. Berarti sudah terbentuk, sudah hakiki, sudah lahir dalam diri kita, yang dipunyai anak itu disebut dengan kodrat alam. Di sini pendidikan ya tidak mematikan sesuatu yang sudah dipunyai anak. Sebenarnya anak, misalnya kita punya anak DKV ya, kita mengajar di DKV beberapa waktu yang lalu saya sering melihat DKV itu bisa selama itu memainkan gitar ya, membuat kita yang menyalurkan hobinya. Di situ kita melihat ya bahwasanya anak ini ada sesuatu yang tersembunyi, kodrat alamnya ada, dia butuh seni di sana. Disitulah poin pendidikan. Kita mengarahkan bagaimana kita meluruskan, membangun ya supaya kodrat alamnya itu terpenuhi keluar ya. Yang sisi yang kedua itu adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu sesuai dengan zaman sekarang. Kalau zaman kita SD itu kita menulis pakai kapur, pakai spidol. Tapi sekarang karena sudah zaman 4.0, siswa lebih banyak menggunakan IT. Berarti kita bisa melakukan pembelajaran dengan media, dengan Classroom mungkin, Google Meet mungkin, atau TKJ. Kita bisa melakukan pembelajaran langsung di dalam ruangan. Ya, ini saya sudah mencoba di TKJ. Saya melakukan pembelajaran bahasa Indonesia di labor TKJ. Ya, berarti bisa kita memadukan antara pelajaran bahasa Indonesia dengan IT kodrat zamannya yang sudah tersedia di sekolah. Kita bisa menggunakan itu. Secara tidak langsung mereka bisa belajar bahasa Indonesia dan juga memadukan penggunaan komputer, penggunaan media yang ada di sekolah. Yang kedua, pendidikan hanya menuntut agar dapat memperbaiki sikap anak, bukan dasarnya agar anak tidak kehilangan arahnya. Di sini ada kata kunci ya, menuntut. Berarti anak itu sudah ada seperti kayu ya, kayu itu masih ada yang lurus, ada yang berbelok. Kalau kayu yang berbelok itu tidak bisa kita luruskan, dia akan patah. Seperti itu hendaknya pendidikan itu. Jadi kalau anak itu kodratnya itu seperti itu, ya ada apa ya? Seperti contoh seni itu, kita tidak bisa mematikan dalam jiwanya seni itu. Kita hanya bisa meluruskan, ada jalurnya supaya bakatnya ini bisa berkembang. Sesuatu yang ada dalam jiwa ini bisa berkembang. Kita mengarahkannya bagaimana nanti dia kuliah dan seni atau yang lainnya. Yang ketiga, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, ini berkaitan dengan poin pertama dan kedua. Menuntut segala kodrat, nanti kodrat yang dua itu. Kedua kodrat itu kodrat alam dan kodrat zaman itu saling berkaitan. Kita tidak boleh mematikan kodrat alam, ya kita hanya menuntun yang mereka punya dan disesuaikan dengan kodrat zaman. Maka kalau sesuatu sudah sesuai dengan jalurnya, keselamatan dan kebahagiaan tentu akan mudah tercapai dalam kehidupan mereka. Hajar Dewantara. Seorang pendidik menciptakan kondisi yang ramah anak yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk pengunjung. Siswa diberi kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa. Ini mungkin yang menjadi PR bagi kita semua ya. Bahwasanya kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara dan juga kurikulum Pro Taidep itu lebih menitipkan pada kemerdekaan anak. Kemerdekaan anak ini bisa tercipta tentu dengan sesuatu yang kondusif, yang ramah dan gembira dalam lingkungan. Bagaimana kita seorang guru ataupun stakeholder sekolah harus mempersiapkan
sekolah atau sarana yang bisa membuat anak nyaman, membuat mereka betah, dan membuat mereka tidak ingin cepat pulang ketika berada di sekolah. Ya, mungkin dipersediakan ruangan yang menarik, mungkin, atau kalau kita pulang jam 4, kafe yang sedia makanan sampai jam 4, atau misalnya kalau siang-siang panas mungkin ada kipas angin atau bagaimana. Ya, mungkin itu yang harus disiapkan oleh sekolah. Bagaimana anak itu betah dan nyaman. Yang paling penting sekali ya, itu adalah bagaimana siswa itu merasa tidak dikucilkan atau tidak ada intimidasi, baik itu dari teman ataupun dari guru ataupun dari lingkungan sekitar sekolah. Itu yang paling membuat mereka nyaman berada di sekolah. Yang kedua, pendidik harus memberikan fasilitas, motivasi, inspirasi, dan kondisi bagi siswa untuk belajar. Untuk memberikan motivasi, inspirasi, saya pikir kita semua mungkin sudah melakukannya. Ketika siswa kita sering datang terlambat atau malah sama sekali tidak hadir ke PBM pada saat pandemi ataupun sesudahnya, kita sudah sering melakukan ini. Kita memanggil siswa mendatangi rumah ataupun mendatangi orang tua, ini sudah kita lakukan. Yang mungkin memfasilitasi barangkali ya, memfasilitasi mungkin lebih kepada hal yang sederhana. Kita memfasilitasi, kita datang ke rumahnya. Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata pembukaan saya tumpahkan kepada pembicara sebelumnya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak ke acara sosialisasi modul 1 kami yang telah kami pelajari 3 bulan yang lalu. Nah, saya mendapat bagian untuk modul 1.4 dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Baiklah, mungkin sedikit mereview aja karena udah jadi videonya juga. Jadi mungkin ini tadi yang disampaikan oleh Bu Yani tentang konsep pendidikan. Jadi modul kami selama 3 bulan yang lalu itu baru belajar 1 modul. 1 modul itu ada 4 submodul, bagian. Nah, satu-satu itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kenapa ini menjadi dasar filosofi modul pertama yang kami pelajari? Karena dalam program pendidikan guru penggerak ini diharapkan guru penggerak, calon guru penggerak memiliki konsep dulu, memiliki memperbaharui paradigma mindset tentang pendidikan itu sendiri. Dan dia yakin walaupun ibu-ibu di depan, ibu-ibu yang hadir hari ini belum menjadi peserta PGP calon guru penggerak, tapi ia yakin apa yang telah kami pelajari atau apa yang telah kami lakukan juga tanpa disadari juga mungkin sudah dilakukan oleh ibu-ibu, oleh kakak-kakak saya di sini. Nah, saya sangat yakin itu sekali. Makanya saat ini kami mungkin tujuan kami bukan hanya memberitahu, mungkin enggak, mungkin mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan selama kita bertugas menjadi seorang guru. Kemudian mungkin saling mengingatkan aja. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, pendidikan itu memang tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Jadi guru itu menurut beliau diibaratkan sebagai seorang petani yang menyemai benih. Kita semai benihnya, kita rawat agar dia tumbuh menjadi padi yang unggul. Dan begitu juga kita sebagai seorang pendidik, kita bagaimana menuntun anak-anak didik kita menjadi sosok manusia yang nanti bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka setinggi-tingginya, baik mereka sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang kata Bu Yeni bilang tadi, kalau petani menyemai benih, yang dia tanam padi pasti tidak akan tumbuh menjadi jagung, itu pasti ya dari ibu-ibu ya. Nah, begitu juga kita sebagai guru, apapun yang akan kita lakukan sama anak kita, sama anak didik kita nggak akan bisa merubah mereka mau jadi apa nantinya, mereka jadi apa nantinya. Mungkin habisnya ada anak kita dari jurusan TKP, ya. Nah, kita mungkin bisa menuntut mereka agar bisa memiliki potensi-potensi atau kompetensi yang dimiliki
yang harus dimiliki oleh seorang yang tamatan di KD. Tapi kita tidak bisa membuat mereka menjadi anak yang maunya kita seperti apa. Nah, jadi itu mungkin kunci dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menurut pemahaman kami. Mungkin ini sedikit visualnya. Pendidik ibarat petani, pendidik menuntun dan memberi tauladan untuk memunculkan potensi positif yang sudah ada pada diri siswa sehingga bisa berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi memunculkan potensi-potensi yang sudah ada dalam diri anak. Dan mungkin ini ada kaitannya nanti dengan kodrat alam dan bangsa zaman yang telah dijelaskan oleh Bu ini tadi. Terima kasih Bu. Pelajaran dengan pemikiran KHD yaitu tadi mungkin hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Yeni, cuman mungkin yang menambahkan pada poin yang kedua pada Imadio Mangunkarso. Tadi di sini guru memberikan apa tadi Bu Yeni, memberikan motivasi ya. Nah di sini mungkin ya kalau menurut dia tambahnya satu lagi adalah kita sebagai guru membangun dialog. Jadi kita membangun komunikasi kepada anak. Dia hanya memberikan motivasi, tapi kita membangun komunikasi dengan anak. Apa sih yang anak mauin dari kita? Dan kita juga memberikan kasih tahu kita diskusi dengan siswa kita. Jadi itu mungkin yang sedikit tambahannya. Kemudian yang memahami setiap anak unik dengan kodratnya masing-masing mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Yeni tadi. Nah, dari apa yang dijelaskan dari filosofi pendidikan berdasarkan KHD, nanti muaranya adalah melalui alur Merdeka Belajar, pemerintah ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 profil yang akan ditumbuhkan pada siswa kita. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Jadi ada sikap religius yang akan ditumbuhkan melalui pendidikan itu. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Jadi diharapkan nanti pelajar-pelajar kita mengenal dan menghargai budaya kita yang beraneka ragam, kemudian dapat berkomunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, kemudian bergotong royong, yaitu berkolaborasi, bekerja sama, berkepedulian. Sikap selanjutnya yang ingin diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Jadi kita mengharapkan nantinya siswa-siswa kita, anak-anak ini kita menjadi siswa yang kreatif, yang menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Selanjutnya bernalar kritis. Mungkin ini kita mulai dari beberapa tahun. Kita mulai merancang ada soal-soal kita berdasarkan high order thinking skill. Kemudian kita sudah mengajarkan bagaimana C4 ya, keterampilan C4. Nah itu dia. Jadi muaranya nanti bernalar kritis, memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran serta merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Selanjutnya ada sikap mandiri yang ingin ditumbuhkan, pemahaman diri dan situasi serta regulasi diri. Nah itu muara dari program Merdeka Belajar yang merupakan tujuan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah dari profil tadi, dari 6 profil pelajar Pancasila, semuanya kalau kita lihat itu berupa nilai-nilai sikap, nilai-nilai karakter, semuanya yang ingin kita tumbuhkan kepada anak didik kita di masa yang akan datang. Nah, untuk mencapai profil
belajar Pancasila, makanya kita di sekolah sebenarnya sudah memiliki yang namanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Mungkin contohnya seperti ini di sekolah kita yang telah kita lakukan sama-sama. Anak-anak kita biasakan sholat duha ya Bu Yen. Nah, pembiasaan sholat duha, kemudian kita memulai pembelajaran di pagi hari dengan untuk mewujudkan salah satunya profil pelajar Pancasila. Di sini ada sedikit kata-kata dari KHD. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita merdeka dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, kita pasti kenapa kita ingin menanamkan budaya ini pada anak-anak? Karena kita punya mimpi. Kita pengennya siswa kita seperti apa nantinya? Kita pengen siswa yang berdisiplin, bertanggung jawab, memiliki sikap pantang menyerah, yang sopan dalam berkata dan santun dalam bertingkah laku, dan juga tentunya memiliki nilai-nilai religius. Itu mimpi kita sama-sama, benar nggak Ibu? Iya. Nah, setuju, kita sepakat kita. Nah, kemudian bagaimana mencapai mimpi ini? Nah, untuk mencapai mimpi ini, kita yakin kita harus dalam pelaksanaannya sehari-hari atau dalam aplikasinya sehari-hari, kita akan menemukan berbagai macam mimpi itu tidak seindah yang terjadi itu tidak seindah mimpi kita. Pasti akan banyak halangan-halangan, rintangan-rintangan yang akan kita dapatkan. Nah, untuk mengatasinya itu pertama mungkin kita harus sadari dulu, kenapa ya anak murid kita kayak gini? Pasti ada motif di balik itu. Kenapa ya anak murid kita nggak masuk ke kelas? Ada apa masalahnya? Apakah bermasalah dengan kita? Dia yakin ibu-ibu atau kakak-kakak di sini, teman-teman di sini pasti juga pernah melakukan ini. Kan sama dengan kita yang sebagai guru penggerak, pasti udah pernah ngerjain itu. Kita evaluasi diri. Kenapa ya anak-anak seperti ini? Nah, mungkin yang pertama yang harus kita ingat bahwa dalam bertingkah laku, dalam berbuat sesuatu, dalam berperilaku kita punya motif. Ada motif. Nah, yang pertama, ini sengaja nomor 1 paling bawah, karena ini motivasi yang paling rendah. Kenapa orang berperilaku sesuatu hal, melakukan suatu tindakan? Mungkin pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak datang tepat waktu misalkan, atau mengerjakan tugasnya asal-asalan. Kenapa? Ya biar nanggung aja. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin waktu kita berbuat itu, baik anak maupun kita guru, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita mau diakui eksistensi kita. Jadi kita mau agar kita diakui, kita lakukan suatu tindakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini yang bagus, menjadi orang yang kita inginkan yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi itu 3 motivasi perilaku manusia. Oke, Ibu. Jadi tadi baru motivasi. Jadi melalui ketika kita mulai memiliki ketika kita mendapatkan halangan, hambatan dalam mewujudkan impian kita, yang pertama kita sadari motivasi apa di balik itu. Yang kedua, dengan adanya keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas yang kita ingin tunjukkan, kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas? Kalau biasanya mungkin ibu-ibu punya aturan di kelas. Setiap tahun sebelumnya ya pribadi juga melakukan seperti itu. Aturan biasanya di awal semester aturan belajar dengan durian kayak gitu. Nah, mungkin sekarang bukan bahasanya aturan lagi, Ibu. Jadi kita bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dimulai dari keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas. Kenapa bukan aturan? Karena kalau aturan itu datangnya dari luar. Kadang-kadang anak merasa terpaksa untuk melakukan itu. Tapi kalau dari keyakinan itu kan nilai kebajikan yang kita percayai. Motivasi intrinsik datangnya dari dalam diri dan itu dirasa lebih efektif daripada aturan tadi. Nah, kenapa? Tujuan dari keyakinan kelas itu agar anak-anak, agar kita tergerak dan bersemangat melakukan apa yang kita sepakati.
Jadi kita mulai dari memahami motivasi, kemudian melakukan kesepakatan kelas yang dimulai dari membuat keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang putih ini mungkin kurang jelas. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah survival, untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Mungkin kita mengalami di sekolah kita, banyak siswa kita yang bermasalah, ya enggak? Halo? Jadi banyak siswa kita yang bermasalah. Mungkin permasalahan siswa kita, mungkin salah satunya mereka butuh cinta dan kasih sayang kita. Nah, mungkin itu, mungkin dengan latar belakang anak-anak kita, ibu-ibu. Jadi itu. Kemudian penguasaan ini pengakuan sebenarnya, eksistensi diri kita. Jadi kita butuh untuk diakui keberadaan kita. Kemudian kebebasan ini juga kebutuhan dasar manusia, bebas untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian kesenangan ini mungkin kebutuhan dasar kita yang menghilangkan segala kebosanan, kita maunya senang-senang, itu juga kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ini nanti terkait, nah ini ada yang kami pelajari, ternyata guru itu punya 5 posisi kontrol. Dan mungkin saya pribadi sebagai seorang guru sering melakukan salah satu dari posisi guru ini. Yang pertama, guru itu berfungsi sebagai penghukum. Ketika anak melakukan suatu tindakan yang kita tidak senangi, kita menghardik atau mungkin menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Itu berarti atau mungkin disuruh berdiri di depan kelas. Nah, itu ternyata kita tipe guru yang memegang posisi sebagai penghukum. Kemudian biasanya cirinya kalau berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah, itu mungkin ini kakak saya nih, Bu Epi ini paling benci kalau anak diancam-ancam. Ya Bu Epi ya, nggak suka ancaman. Saya pribadi pun nggak mau diancam, gitu dia. Hasilnya anak yang kita lakukan seperti itu, nanti anak akan berontak, pendendam, dan suka menyalahin orang lain. Itu hasilnya. Jadi ternyata tidak efektif juga kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua, posisi guru, kontrol guru. Yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Kita biasanya atau guru berceramah, menunjukkan kekecewaan atau kekecewaan yang mendalam. Biasanya ini diungkapkan dengan suara yang nada yang lemah, tapi nyetir. Nah, itu dia membuat orang merasa bersalah. Itu posisi kontrolnya. Kemudian biasanya kamu ngecewain ibu atau bapak. Itu hasilnya nanti anak akan menyembunyikan apa yang dirasakan, menyangkal, berbohong, itu akan timbul sikap anak kita. Itu termasuk dalam perilaku kontrol negatif, ya. Kemudian, nah ini yang 3 lagi itu termasuk dalam identitas berhasil. Kenapa? Karena perilaku kontrolnya positif. Yang ketiga, posisi kontrolnya membuat alasan-alasan sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi kita selalu membela anak. Itu anak bikin salah, kita belain. Gitu. Jadi kita selalu ada alasan untuk membela anak kita. Ya, kemudian mungkin dari segi perkataan ciri-cirinya lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, misalkan anak ada masalah, udah nanti ibu tolong gimana cara bikinnya, nanti ibu jelasin. Jadi kita benar-benar jadi perhatian. Cuman efeknya nanti kalau kita sebagai posisi teman, ujung-ujungnya murid kita nanti selalu ngandelin kita ketika dia bermasalah. Bu, ini gimana? Ini gimana? Jadi anak tergantung sama guru. Ya, itu makanya biasanya ketergantungan. Selanjutnya posisi kontrol positif adalah memantau, ya, berhitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya. Kalau kamu ngerjain ini, konsekuensinya ini ya, apa yang telah kamu lakukan, atau apa yang terjadi sekarang. Efeknya nanti pada siswa, dia hanya menyesuaikan diri ketika diawasi. Kalau nggak diawasi akan berlaku seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kontrol diri yang paling baik adalah sebagai manajer. Memang dia pribadi belum sampai mungkin ke sana, masih membiasakan diri, masih belajar untuk mencapai posisi kontrol. Karena ini sangat diharapkan kalau kita memegang posisi kontrol sebagai seorang manajer.
yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika anak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Kita tidak menghukum, tidak menghakimi, kita hanya bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Menurut kamu gimana? Apa yang kamu yakini? Kalau kamu berbuat seperti ini, sesuai nggak dengan apa yang harusnya? Jadi kita lebih ke membuat pertanyaan. Kita ingin anak kita menyadari, tanpa kita marahi, tanpa kita hukum, mereka sadar dengan kesalahan mereka. Akhirnya hasilnya nanti akan menguatkan watak atau karakter siswa kita. Nah, satu lagi, ketika kita juga menghadapi masalah untuk mewujudkan mimpi kita tadi, mungkin kita juga bisa gunakan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu kita proses menciptakan kondisi masalah pembelajaran yang mereka alami dan membantu siswa tersebut untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan sepertinya. Mereka mau jadi orang apa sebenarnya? Kalau mereka lakukan ini, bisa nggak cara tujuan seperti itu? Jadi ada 3 langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak, mungkin ini agak berbeda, ya pribadi secara pribadi ketika harus melakukan ini dalam kemarin kami membuat sebuah studi kasus. Nah, ketika melakukan ini sebenarnya agak merasa canggung, agak merasa aneh, karena biasanya kalau anak berbuat kesalahan kita ingin tahu dia salah. Nah, dalam segitiga restitusi kita stabilkan. Nah, kamu ini memang salah, tapi biasa, wajar, manusiawi. Nah, rasanya pernah nggak bikin pekerjaan yang seperti itu? Iya, ya sama. Ini juga nggak pernah kerjaan seperti ini, tapi dalam apa yang kami pelajari itu harus kita lakukan. Memang memulai sesuatu yang baru itu berat. Nah, ketika mencoba melakukan ini terasa aneh, tapi setelah ia cobakan, ketika ditanya sama anak merasa mereka dihargai ternyata. Jadi ketika ditanya, hari itu ada siswa yang tidak masuk ke kelas, sering nggak masuk kelas. Oh ya wajar sih kalau kamu kayak gitu, kamu kerjaan wajar. Nah, cuma untuk menstabilkan aja dulu. Cuma agar tujuannya apa? Agar mereka merasa mereka dihargai dulu. Kemudian mereka terbuka. Bukan sekedar anggur geleng, bukan itu aja. Nah, jadi distabilkan. Oh manusiawi kamu bikin salah, namanya manusia kan salah. Nah, ini kan hal yang belum pernah kita lakukan. Kalau yang pribadi belum pernah lakukan, tapi rasanya aneh ketika harus lakukan itu. Tapi balik lagi, mungkin ini sesuatu yang baru yang harus kita coba. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oh iya, itu salah. Tapi yakin ada alasan di balik itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Gak ini caranya. Jadi kalau kamu ingin mungkin sama orang tua kamu mau protes seperti ini, gak ini caranya kan? Nah gitu. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Terakhir, kita menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas, bikin kesepakatan kelas. Apa yang kita yakini? Nah, berarti ketika dia melanggar, nah kira-kira apa nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan kamu melanggar? Kedepannya kamu mau jadi apa? Jadi itu dalam segitiga restitusi. Jadi salah satu segitiga restitusi ini salah satu alat untuk yang membantu kita guru untuk mengajarkan murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan dirinya membuat dirinya merasa menyadari kalau dia telah berbuat salah. Jadi mungkin itu dari segitiga restitusi. I think that's all. Oke, mungkin demikian yang bisa saya bagi kepada Uni dalam kakak-kakak ibu-ibu tentang apa yang telah dipelajari. Tapi sekali lagi, bukan tujuan kami men-sharing ini bukan untuk mengetahui, tapi men-sharing apa yang telah kami pelajari dan saya yakin itu telah kita lakukan sebenarnya. Karena yakin kita semua adalah guru-guru yang telah bergerak untuk kebaikan anak-anak kita. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Ki Hajar Dewantara. Di sini kita menyimpulkan kalau modul 1 itu lebih menjelaskan kepada teori bagaimana Bapak Pendidikan kita menjelaskan kedudukan pendidikan, kedudukan siswa dan kaitannya dalam bidang pendidikan. Dari teori, apa hak siswa yang harus dicapainya di sekolah, bagaimana kondisi siswa harus disiapkan untuk kemerdekaan belajar. Sedangkan pada modul 1.4
tentang budaya positif itu lebih kepada menciptakan budaya yang membuat siswa nyaman di sekolah dan juga disertai dengan kesepakatan atau keyakinan apa yang harus disiapkan supaya siswa merasa nyaman dan betah di sekolah. Demikianlah hasil presentasi dari materi yang kami pelajari lebih kurang selama 3 bulan pada modul 1.1 dan 1.4. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu disilakan untuk memakan snacknya yang masih ada di meja. Terima kasih atas kesediaan Ibu semua untuk datang.